Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa lagi dengan acara Manna Rema hari ini. Saya berharap Manna Rema hari ini bisa menguatkan Bapak Ibu, bisa menghibur Bapak Ibu, bahkan bisa mengubah hidup Bapak Ibu semuanya, sehingga kita bisa menjadi lebih baik, lebih berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita buka dengan doa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kembali kami berjumpa lagi dalam acara Manna Rema hari ini. Kami percaya bahwa setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, maka tidak akan pernah sia-sia. Firman Tuhan itu akan membuat diri kami menjadi lebih baik, mengajar kami, sehingga menjadi pribadi-pribadi yang lebih berkenan kepada Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami persilakan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan Manna Rema hari ini saya akan mengangkat suatu tema yang penting menurut saya, yaitu berkomunitas dengan orang-orang benar. Sekali lagi, tema Manna Rema hari ini adalah berkomunitas dengan orang-orang benar. Nah, saudara, kita harus mengerti satu hal yang mengatakan demikian. Komunitas kita menentukan identitas kita. Jadi pernyataan kalimat yang mengatakan komunitas kita menentukan identitas kita, itu hal yang sangat benar dan alkitabiah. Jadi biblical, saudara. Jadi itu sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan di dalam Alkitab. Mari kita akan baca bersama-sama di dalam Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ke-20. Dikatakan di sini, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Jadi firman Tuhan ini dengan jelas-jelas mengatakan bahwa dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita berkumpul, dengan siapa kita berkomunitas, itu akan mempengaruhi diri kita juga. Firman Tuhan katakan, kalau kita bergaul dengan orang bijak, kita akan terdorong untuk menjadi orang bijak. Tapi kalau kita bergaul dengan orang bebal, kita menjadi orang yang malang, karena kita akan menjadi bebal juga. Jadi komunitas kita memang betul menentukan identitas kita. Rasul Paulus juga menegaskan di dalam suratnya dengan hal yang sama tetapi dengan kalimat yang berbeda, yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33 yang berbunyi demikian, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Perhatikan baik-baik. Di sini ada satu peringatan dari Rasul Paulus yang mengatakan bahwa pergaulan yang buruk itu merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi kita harus bergaul dengan orang-orang benar. Kita harus bergaul dengan orang-orang yang baik. Bukan kita harus bergaul dengan orang-orang yang mempunyai kelakuan yang buruk. Karena itu akan membuat kita menjadi orang yang buruk juga, saudara ya. Itu sebabnya apapun yang dikatakan oleh Salomo dalam kitab Amsalnya maupun Rasul Paulus dalam surat Korintus itu mempunyai nada yang sama. Kita harus berkomunitas dengan orang-orang yang baik, berkomunitas dengan orang-orang yang benar. Kita harus berkomunitas dengan orang-orang yang rohani. Itu membuat kita akan terpengaruh, kita akan didorong untuk menjadi orang-orang yang sama dengan komunitas kita. Nah, saudara, jelas sekali kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang punya sikap antusias, maka kita akan menjadi orang-orang yang bersikap antusias. Karena antusias itu menular, saudara. John C. Maxwell mengatakan betapa pentingnya antusias itu. Dia mengatakan bahwa antusiasme merupakan sebuah energi yang menghasilkan kekuatan dan tidak ada gantinya. Jadi antusiasme dia gambarkan sebagai energi yang menghasilkan kekuatan yang dahsyat dan tidak ada yang bisa menggantikan antusiasme. Ini ditulis dalam bukunya yang berjudul 17 Kualitas Seorang Pemain Tim Sejati. Di situ dia katakan demikian, betapa pentingnya antusias. Itu sebabnya mari berkomunitas dengan orang-orang yang mempunyai antusiasme.
orang-orang yang punya sikap antusias. Karena antusias itu akan bisa membagikan passion atau gairah. Antusias bisa menghasilkan bliss atau kebahagiaan. Antusias bisa menghasilkan kegairahan. Antusias bisa menghasilkan gelora semangat. Antusias bisa menghasilkan minat yang besar. Itu sebabnya saudara, betapa pentingnya komunitas dengan orang-orang yang berantusias. Juga antusias menurut Carnegie itu dikatakan menghasilkan kesuksesan. Jadi kalau ingin sukses harus mengerjakan segala sesuatu dengan antusias. Tidak boleh mengerjakan sesuatu dengan asal-asalan, dengan semangat yang tinggi, dengan gairah yang bergelora, dengan minat yang besar, saudara. Dengan passion, dengan gairah yang tinggi, maka kesuksesan itu ada di depan kita. Itu sebabnya saya berpesan untuk Manna Rima hari ini, mari bentuk komunitas. Mari berkomunitas dengan orang-orang yang benar, supaya kita terdorong menjadi orang-orang yang benar pula. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan, terima kasih hamba-Mu sudah menyampaikan renungan singkat, supaya setiap yang mendengarkan Manna Rima hari ini betul-betul bisa menjadi orang-orang yang benar, bisa menjadi orang-orang yang baik, bisa menjadi orang-orang yang rohani, bisa menjadi orang-orang yang memiliki sikap antusias dengan cara berkomunitas juga dengan orang-orang yang benar, orang-orang yang baik, orang-orang rohani, dan orang-orang yang memiliki sikap antusias. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.